Oke, jadi hari ini kita bahas tutorial bab 12, tapi separoh dulu ya. Ya, kita mulai dari menggambar permukaan dulu. Ya, tunggu sebentar, sebentar. Ya, jadi kita mau lihat soal nomor 2D. Nah, di sini kalau kamu diminta menggambar sketsa permukaan, ini sebenarnya mirip idenya kayak menggambar grafik. Jadi, kalau dulu, kalau misalkan saya kasih Y sama dengan fx. Nah, dulu kan cara gambar grafik pertama-tama adalah kamu cari dulu titik potongnya gitu ya, terhadap sumbu-sumbu koordinatnya. Nah, sekarang kalau misalkan kamu punya Z sama dengan fxy, ini kan jadinya bidangnya tiga dimensi itu bidang, jadi bidang koordinat bukan sumbu koordinat lagi. Nah, kalau gitu ya kita akan lakukan hal yang mirip gitu ya, yang adalah mencari perpotongan si permukaannya dengan bidang-bidang koordinat. Bidang XY artinya Z-nya dinolin. Bidang YZ berarti X-nya yang dinolin, dan bidang XZ berarti Y-nya yang dinolin. Nah, setelah punya informasi itu, kalau misalkan butuh informasi lainnya, kita bisa menggambar kurva ketinggiannya kalau perlu. Kalau perlu. Yaitu ketika Z-nya dibuat konstan gitu. Nanti kurva yang terbentuk jadi apa gitu. Nah, itu biasanya bisa dipakai. Oke, idenya sih seperti itu. Sekarang coba kita lakukan. Sekarang kita lihat kalau misalkan saya punya Z sama dengan akar dari 1 minus X kuadrat per 4 minus Y kuadrat per 9. Nah, ini sebenarnya kalau kamu mau sedikit manipulasi, kalau sudah hafal beberapa permukaan tertentu, ini elipsoida, tapi yang bagian atasnya doang. Kalau misalkan kita kuadratkan kedua ruas, kita akan punya Z kuadrat sama dengan 1 minus X kuadrat per 4 minus Y kuadrat per 9. Tapi catatannya Z-nya nggak mungkin negatif ya, karena Z-nya akar dari sesuatu. Jadi kita bisa tuliskan dia sebagai X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 9 plus Z kuadrat sama dengan 1. Dengan catatan Z-nya tidak negatif. Nah, ini kalau sudah tahu bentukannya seperti apa, ya udah langsung gambar aja, nggak apa-apa. Ini elipsoida yang bagian atasnya aja, setengah elipsoida. Tapi kalau nggak tahu gimana, ya sekarang kamu lihat perpotongannya, kurva perpotongan. Dengan kalau dengan bidang XY, artinya Z-nya dibuat nol. Kalau Z-nya dibuat nol, kamu akan punya apa? Kamu akan punya 1 minus X kuadrat per 4 minus Y kuadrat per 9 sama dengan nol. Jadi, kamu akan punya X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini elips ya. Elips pusatnya di 0,0, terus jari-jari yang horizontal sama vertikalnya juga ada ya, 2 dan 3. Kalau perpotongan dengan bidang apa nih, XZ misalnya, berarti kita buat Y-nya di 0 kan, kita akan punya Z sama dengan akar dari 1 min X kuadrat per 4. Ini bisa dikuadratkan kedua ruas, lalu dipindah ruaskan, kita akan punya X kuadrat per 4 plus Z kuadrat sama dengan 1. Tapi catatannya Z-nya nggak boleh negatif. Ya. Satu lagi, kalau X-nya dinolin, kita akan punya Z sama dengan akar 1 minus Y kuadrat per 9, yang artinya Y kuadrat per 9 plus Z kuadrat sama 1, tapi Z-nya nggak boleh negatif juga ya.
Jadi yang dua kurva ini setengah elips yang atasnya doang gitu. Nah, sekarang kalau kita gambarkan, pura-puranya kita nggak tahu ini bentukannya kayak gimana. Kita coba lihat, ini sketsa aja ya. Jadi kalau rada berantakan ya udahlah ya. Kalau dengan bidang XY, ya yang di sini, oh, ini dia bentuknya elips. Elips berarti di sini dua, itu dipotong dengan sumbu X-nya, min 2 dan 2. Nah, kebalik, min 2-nya belakang, 2-nya depan. Yang Y-nya min 3 dan ini full ya, elipsnya penuh. Oke, kalau di bidang XZ, berarti bayangin tembok yang bagian pinggir ini, gitu, kita akan punya ini kalau titik potongnya Z-nya ini di satu ya, tapi bagian positif aja. Jadi kayak gini. Ya, elips, tapi sepotong. Kalau di bagian bidang YZ, dia elips juga, sepotong juga ya. Nah, ini sudah kelihatannya rangka dari elipsoida ya. Jadi, tapi kalau kamu misalkan masih butuh informasi tambahan, ya bisa dicari kurva ketinggiannya ketika Z-nya konstan, gitu ya. Misalkan ketika Z-nya setengah, ya dia akan terbentuk elips lagi, elips lagi, elips lagi, elips lagi. Ya. Tapi nanti kalau konstan K-nya sudah di atas satu, dia nggak ada gambarnya, gitu, timbunan kosong. Gitu ya. Ya, jadi untuk yang 2D ini bentuknya elipsoida seperti ini. Oke, sip. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ya, seperti biasa. Kita masuk ke nomor 3 sekarang. Nah, ini menentukan daerah asal ya, sama ya kayak yang zaman-zaman dulu. Jadi ingat-ingat aja syarat-syarat apa aja yang bisa muncul kalau fungsinya aneh-aneh gitu. Pecahan berarti penyebutnya nggak boleh nol. Akar berarti ekspresi yang di dalam akarnya nggak boleh negatif. Logaritma natural berarti ekspresi di dalamnya harus positif. Nah, tapi yang kita mau lihat yang ini ya, trigonometri inverse. Ini juga sudah sempat dibahas waktu belajar trigonometri inverse ya. Domainnya apa atau daerah asalnya apa. Kalau sinus inverse, ya daerah asalnya berarti dari -1 sampai 1 yang bagian dalamnya ya. Jadi kalau kita catat, daerah asalnya itu adalah kumpulan X dan Y yang seperti apa. Berarti yang bagian ini, kan ini ada dua ya, ada dua fungsi, berarti nanti akan menjadi irisannya ya. Kita lihat yang fungsi yang suku pertama dulu, ini sinus inverse berarti syaratnya adalah tadi ya, Y kuadratnya harus berada di selang tutup -1 sampai 1. Nanti diiris dengan daerah asal yang fungsi kedua, yaitu cos akar X. Yaitu adalah ketika ya akar X ini kan masalahnya. Kalau kosinusnya sih nggak masalah ya. Akar X-nya yang masalah. Berarti yang ekspresi di dalam akarnya nggak boleh negatif. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu, jadi bisa dipotret dulu ya. Jadi Y kuadrat itu kan berarti berada di antara -1 sampai 1. Ya ini sama aja kalau kita ngomong Y kuadratnya berada di antara 0 sampai 1, kan Y kuadrat nggak mungkin negatif ya untuk setiap ini, yang bilangan real. Nah, ini menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat yang standar ya. Oke, standar. Kita bisa potret sedikit di sini, pembuat nolnya -1 dan 1. Tes 0 negatif. Kita ambil bagian ini,
Sehingga kita akan punya Y-nya yang harus berada di antara -1 sampai 1. Ya. Jadi ini bisa kita tuliskan, bisa dan bisa kita iris juga ya langsung. Jadi kita punya semua titik X, Y yang memenuhi X-nya nggak boleh negatif dan Y-nya harus berada di antara -1 sampai 1. Gitu. Ya. Ini kalau dideskripsikan daerah asalnya seperti ini. Tapi ini bagusnya fungsi dua ubah atau lebih daerah asalnya itu bisa disketsakan gitu ya di bidang kartesius kalau fungsi dua ubah. Jadi kita bisa arsir di mana aja nih si titik X dan Y yang bisa kita ini ya, kita input ke dalam fungsi. X yang tidak negatif yang bagian ini. Oke? Nah, sekarang kalau Y-nya dari -1 sampai 1 ya, misalkan kita batasin di sini, pakai garis full aja. Tuh. Jadi daerahnya yang ini ya. Nah, ini daerah yang diinginkan. Jadi si kayak setengah kita gitu ya. Ini batasnya masuk ya, karena ada sama dua. Itulah kira-kira. Itu nomor 3. Sisanya bisa dicoba ya. Tadi syarat-syaratnya secara ringkas sih saya sudah kasih tahu ya. Kalau ada akar, kalau ada pecahan, kalau ada logaritma. Oke. Sekarang kita lihat ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini tentang kurva ketinggian. Jadi, tadi saya sempat ngomong juga beberapa tentang kurva ketinggian di nomor 2. Itu simpel sebenarnya. Kita tinggal lihat ketika Z-nya sama dengan suatu konstan. Konstannya biasanya dikasih tahu, ya. Jadi beberapa konstan dikasih tahu, digambar nantinya. Digambarnya di satu bidang yang sama, jangan dipisah-pisah ngegambar. Nah, jadi ini emang ya banyak aja sih kerjanya, nggak susah sebenarnya. Saya contohin misalkan, lihat yang 4D, kita coba kalau K-nya -2, kamu akan punya apa? Ya, kamu akan punya -2 sama dengan X minus Y kuadrat per X. Nah, ini ya dicari tahu dulu, ini kurva apa bentukannya gitu. Itu kita coba sederhanakan dulu. Di sini kita sudah punya syarat bahwa ya sudah terlihat di sini ya bahwa X-nya nggak mungkin 0. Ya. Karena di penyebutnya ada X. Jadi kita sudah lewati dulu ya si X-nya nggak boleh 0 dulu dengan catatan ini. Jadi saya nggak akan tulis ini berulang kali. Ini saya kalikan dulu dengan X karena X-nya nggak boleh 0 kan jadi aman ya. Ini saya akan punya -2X sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat. Samain penyebut, samain penyebut pindah ruas maksudnya. Jadi X kuadrat plus 2X minus Y kuadrat, lengkapkan kuadrat sempurna gitu ya. Saya tambahin 1 di kedua ruas. Jadi saya punya 1 sama dengan X plus 1 kuadrat minus Y kuadrat. Yang adalah hiperbola. Ya. Hiperbola. Kalau K-nya 0, kita akan punya 0 sama dengan X minus Y kuadrat per X. Ini mah tinggal pindah ruas ya. Y kuadrat per X sama dengan X. Kali silang, Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Artinya, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Ini bukan hiperbola ya, karena ruas kanannya bukan sama dengan 1. Jadi ini bisa difaktorin sih untungnya. Ya. Artinya apa? Artinya X-nya sama dengan Y atau X-nya sama dengan minus Y. Jadi ini kalau K-nya 0, dia bentuknya jadi dua buah garis. Dua buah garis yang bersilangan.
Kalau K-nya 2 gimana? Oke, 2 sama dengan X minus Y kuadrat per X. Idenya sama sih kayak minus 2 ya. Jadi ini kita punyanya malah 2X sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Sehingga kita punya ya X kuadrat min 2X minus Y kuadrat sama 0. Tapi saya tambahin 1 biar jadi kuadrat sempurna. Jadi saya punya hiperbola juga, tapi ini pusatnya beda. Dan satu lagi, kalau K-nya 4, ID-nya juga sama. Coba kita kerjain itu. Kita punya 4X sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Kalau kita lengkapkan kuadrat sempurna, ini kan jadi X kuadrat min 4X min Y kuadrat sama 0. Kalau mau dilengkapkan, jadi harus ada plus 4. Tapi ingat, kalau hiperbola bentuk bukunya pengennya satu gitu di ruas kirinya. Jadi kita harus bagi dengan 4 ya, 2 kuadrat. Oke, sip. Setelah dapat semua persamaannya, sudah tahu kita mau gambar apa, baru digambar. Gambarnya di satu bidang yang sama, tidak dipisah-pisah. Tapi di sini saya gambar sketsanya aja ya, mungkin akan agak berantakan. Kalau X-nya, X-nya, K-nya minus 2, kita akan punya hiperbola yang titik pusatnya ada di min 1,0. Jadi ini adalah, ini ya yang mau saya gambar ya. Ini saya catat dulu aja di sini. Biar nggak bolak-balik naik turun, naik turun. Titik potongnya di min 1, sorry bukan titik potong. Pusatnya di min 1,0. Titik potong terhadap sumbu X-nya, kita buat Y-nya 0, berarti X-nya adalah di 0, tapi di 0 nggak boleh ya. X sama dengan 0 nggak boleh. Artinya kurvanya nggak boleh melewati sumbu Y. Jadi saya kasih lingkaran kosong gitu. Sama di min 2 ya. Dan dia punya asimptot. Asimptotnya gradiennya 1 sama min 1. Ya. Tapi saya nggak gambar asimptotnya ya. Takutnya jadi kepenuhan dan jadi pusing gambar kurva. Kira-kira aja ya, saya kira-kira. Oke, di minus 2. Nah, setelah itu ya kita kasih keterangan ya. Ini untuk K-nya K minus 2 ya. Karena kan nanti kita mau gambar banyak kurva. Nanti kan kita harus kasih keterangan juga. Ini kurva punya siapa gitu. Nah, selanjutnya untuk K-nya 0 itu adalah dua buah garis. Oke, Oke gambar aja. Ini kan X sama dengan minus Y dan X sama dengan Y. Tapi tetap ya, tidak boleh melewati 0,0. Untuk K-nya 2, kita mau gambar ini. Ini hiperbola yang melewati titik 0,0 yang sebenarnya nggak boleh. Dan 2,0 ya, itu titik potong sumbu X-nya karena dia pusatnya di 1,0. Saya lewat aja ya, maksudnya detail cara menggambarnya saya anggap udah ngerti ya. Tuh, kira-kira aja. Ini K-nya 2, K-nya 2. Lalu K-nya 4, ini hiperbola pusatnya di 2,0. Titik potongnya di mana nih? Oke, titik potongnya ketika Y-nya dinolkan, karena titik potongnya hanya ada di sumbu X ya, kalau kayak gini. Ketika Y-nya dinolkan, kita akan punya X min 2 dikuadratin sama dengan 2 kuadrat. Artinya X min 2 sama dengan plus minus 2. Berarti X-nya antara 0 atau 4 ya. Oke. Dan kita bisa gambar asimptotnya juga dan bla bla bla. Saya nggak kasih detailnya. Ini kelihatannya lebih lancip gitu ya.
kayak gitu. Nah, jadi ini kurva ketinggiannya kayak gini. Ya, jadi dia hiperbola yang bergeser gitu pusatnya kira-kira seperti itu. Ya, ini akan jauh lebih bagus kalau lebih presisi tentunya dan mungkin akan lebih enak dilihat kalau warna-warni sih gitu. Jadi bisa lebih jelas ngasih keterangannya ya. Seperti itu kira-kira kurva ketinggian. Jadi menggambar beberapa kurva sekaligus aja di dalam satu bidang kartesius. Oke, sekarang kita lihat satu soal serupa tentang kurva ketinggian juga. Kita lihat nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini kita diminta untuk menggambar kurva isotermal. Kurva isotermal itu artinya kurva yang memuat titik bertemperatur sama. Kalau kurva atau kalau fungsi temperaturnya sudah diberikan, ya titik bertemperatur sama ya artinya ya T-nya dibuat konstan kan. Jadi sebenarnya intinya soal nomor 5 ya nanya apa? Nanya kurva ketinggian lagi gitu, tapi dengan nilai-nilai yang diberikan. Ya idenya sama, jadi kita cari aja dulu satu persatu. Kalau T-nya 0, kita akan punya apa? 0 sama dengan X kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah satu. Ya berarti ini mau nggak mau pembilangnya yang 0, yang tidak lain merupakan X-nya 0. Ya, nggak ada pilihan lain. Ini artinya apa? Ini artinya sumbu Y ya. Kalau T-nya 1/10, kita akan punya apa? Kali silang, salah. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah satu sama dengan 10X kuadrat ya. Pindah ruas, jadi satu sama dengan 9X kuadrat tambah minus Y kuadrat. Oke, ya atau ini saya tulis jadi X kuadrat per 1/9. Atau ini sepertiga yang dikuadratkan. Jadi hiperbola lagi. Oke, nggak masalah. Sekarang kita lihat kalau yang 1/5 jadi gimana ya? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah satu sama dengan 5X kuadrat. Pindah-pindah ruasnya sih sama ya, kayak yang 1/10. Jadinya kita akan punya satu sama dengan, langsung aja lah. Ini detailnya lengkapi sendiri. X kuadrat per setengah dikuadratkan minus Y kuadrat. Kalau yang setengah, ini hasilnya jadi X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 1. Kalau yang ini semua hiperbola yang pusatnya di 0,0. Cuma nanti asimptotnya yang beda. Karena asimptot itu adalah kalau di pusatnya di 0,0 plus atau minus ini per bawahnya gitu loh. Ya kalau saya punya hiperbolanya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat minus Y kuadrat per B kuadrat sama 1, asimptotnya itu Y sama dengan plus minus B per A kali X gitu kan. Asimptotnya seperti itu ya kalau kalau pusatnya di 0,0. Jadi ini semua pusatnya sama 0,0, asimptotnya doang beda. Jadi nanti dia yang mempengaruhi bentuk hiperbolanya adalah ya jadi yang lebih lancip atau yang lebih lebar gitu hiperbola. Kita
sketsa aja lah ya, kira-kira aja. Pertama-tama kalau T-nya 0, dia ada di sumbu Y ya. Jadi ini saya tebelin aja lah sumbu Y. Ini kalau T-nya 0. Sekarang kalau T-nya sepersepuluh, asimtotnya apa? Asimtotnya adalah Y sama dengan plus minus 1/1/3 X. Atau ini Y sama dengan plus minus 3X. Jadinya. Berarti dia inilah kira-kira ya. Lebih curam gitu. Kira-kira aja saya. Dan titik ininya, titik potong sumbu X-nya ada di mana? Kalau Y-nya dinolin. Berarti kita punya X kuadrat sama dengan sepertiga dikuadratkan, yang adalah X-nya plus minus sepertiga. Kira-kira juga saya ini. Dan kita, jadi ini kita punya hiperbolanya yang lumayan lebar gitu ya. Karena kita harus mengikuti asik. Tuh, nah kira-kira aja lah. Ini saya hapus aja si asimtotnya. Takutnya pusing nanti terlalu penuh. Oke, sip. Jadi ini untuk T sama dengan 1/10. Ya. Kalau T-nya 1/5, sekarang asimtotnya adalah Y sama dengan plus minus 1/setengah X. Atau plus minus 2X. Ini. Ya, berarti lebih landai sedikit gitu ya. Kira-kira aja. Kira-kira segini gitu. Ya, pakai garis penuh aja ya, biar gampang. Kira-kira kayak gini. Dan titik potong dan sumbu X-nya ada di plus minus setengah. Jadi kita punya hiperbola kayak gini. Oke, sip. T yang sama dengan 1/5, T sama dengan 1/5. Kalau yang T-nya setengah, hiperbola yang asimptotnya Y sama dengan plus minus X, dan titik potongnya ada di, titik potong dan sumbu X-nya ada di min 1 sama 1. Ya. Jadi dia lebih, dugaannya sih akan lebih lancip gitu, dibandingkan 2 yang lain. Ini saya kira-kira lagi sekali lagi ya. Ini cuma sketsa doang. Oke. Jadi kayak gini, kurva ketinggian. Harusnya makin besar T-nya, tapi semakin tajam ya. Semakin makin ramping ini. Dan semakin menjauh gitu ya titik potongnya dari sumbu. Oke, sejauh ini gimana? Aman? Ada pertanyaan dulu sampai nomor 5. Hmm, oke. Sekarang kita masuk ke turunan parsial. Jadi kita mau berkenalan gitu dengan turunan tapi fungsi dua kubah gitu, atau lebih. Nah, tapi kan kita nggak tahu mau nurunin terhadap siapa. Nah, makanya kita kenalan dulu sama yang namanya turunan parsial. Turunan parsial itu ya kita sebut mau terhadap siapa. Gitu. Kalau misalkan saya punya fungsi dua kubah, fx, kamu pengen punya turunan parsial terhadap x, berarti kamu ya turunkan semuanya terhadap x. Variabel-variabel lain dianggap konstan. Gitu. Dianggap konstan. Sebagai contoh yang sederhana, misalkan kita lihat 6A aja. Di sini fx ya berarti turunan parsial pertamanya hanya ada 2. Gitu ya. Simbolnya dikasih indeks kayak gini, atau biasa juga kita pakai
notasi do gitu ya, do F, do X. Jadi kita tidak pakai D lagi nih kalau kayak gini. Ini karena turunan parsial, notasinya do bukan D. Ini kita menurunkan X-nya aja. Y-nya dianggap konstan. Jadi turunannya hanya 5. Turunan 5X kan 5. Turunan 7Y terhadap X, 0. Ya. Dan turunan minus 11 ya 0. Lalu yang FY-nya juga sama ya, do FY. Berarti saya turunkan semuanya terhadap Y, yang variabel selain Y dianggap konstan. Jadi turunan 5X terhadap Y ya 0. Turunan 7Y terhadap Y ya 7. Turunan minus 11 ya 0. Jadi 7 turun. Ya, menurut saya ini mah gampang lah ya, pasti udah tahu. Nah, biasanya turunan parsial bisa dipakai untuk menentukan kemiringan garis singgung. Yang diperoleh dari apa nih kurvanya? Kurvanya itu hasil perpotongan dari permukaan tertentu dengan bidang yang konstan. Gitu. Jadi entah Y-nya yang konstan atau X-nya yang konstan. Saya contohin 7A. Jadi saya contohin dua cara dulu. Ini cara yang standar, yang nggak perlu pakai turunan parsial. Itu sebenarnya idenya kalau kita pengen cari kurva perpotongannya bisa dicari. Karena kamu sudah tahu permukaannya apa, dan di bidang Y sama dengan konstan. Ya substitusi aja gitu ya sebenarnya. Jadi Z sama dengan akar 18 minus X kuadrat minus 2 kali 2 kuadrat. Yang adalah akar dari 10 minus X kuadrat. Ya gradien garis singgungnya ya berarti DZD X, karena sekarang Z-nya sudah merupakan fungsi satu peubah aja nih, variabelnya X doang, ubahnya X doang. Jadi kita ngitungnya apa? Hitung turunan biasa, bukan hitung turunan parsial. Nah ini mah udah jago ya. Ya. 1/2 min X kuadrat dikali turunan dalam. Atau disederhanakan jadi minus X dibagi 2 akar, 2-nya udah hilang, akar 10 minus X kuadrat. Ya berarti dz dx kalau kita substitusikan, saya pengennya cari tahu di titik 3, 2, 1, berarti x-nya 3 minus 3 per akar 10 min 3 kuadrat yang adalah minus 3. Ini cara pertama. Kalau kita nggak mau cari kurva perpotongannya gimana? Kadang-kadang nanti kita akan dapat permukaan yang lumayan ribet. Oh ya udah, karena di sini y-nya konstan, y-nya 2 kan konstan, berarti yang kamu ingin cari sebenarnya do Z, do X, gitu kan? Karena Y-nya sudah dibuat konstan, berarti kan Z-nya yang mau kita turunkan ya terhadap X doang. Gitu. Yang adalah, so kita cari dulu turunan parsialnya. 1/2 akar 18 minus X kuadrat minus 2Y kuadrat dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya ya turunan dari akarnya yang di dalam akar. Itu cuma minus 2X ya, turunan parsial terhadap X-nya. Jadi kita punya minus X per akar 18 minus X kuadrat minus 2Y kuadrat. Sehingga ya kalau saya pengen cari tahu kemiringan garis singgungnya di titik 3,2,1 ya ini X-nya 3, Y-nya 2. Itu adalah minus 3 per akar 18 minus 3 kuadrat minus 2 kali 2 kuadrat. Sama aja kan? 3. Ya. Jadi ini ada dua cara. Cara yang pertama, kamu cari dulu kurva perpotongannya, tapi kan jadi lumayan panjang kerjaannya. Cara kedua ya langsung pakai turunan parsial, langsung praktis ini. Ya, oke.
Itu nomor 7. Sekarang kita lihat nomor 8. Nomor 8 masih seputar turunan parsial juga. Jadi sekarang kita pengen cari garis singgungnya, garis singgung si lebah itu. Nanti setelah kita temukan garis singgung si lebahnya, kita pengen cari tahu, kan si lebahnya jadi mengikuti garis singgungnya kan pada akhirnya. Nah, si titik potong antara garis singgung dengan bidang XY-nya di mana gitu gitu. Oke. Jadi katanya awalnya tuh si lebahnya terbang sepanjang kurva perpotongan si permukaan Z itu dengan bidang X sama dengan 1. Nanti di titik itu, berarti kan itu X-nya 1, Y-nya -2, Z-nya 5, lebahnya malah berubah lintasannya. Lintasannya jadi ngikutin garis singgungnya. Jadi berarti kita harus tahu dulu kan si garis singgungnya kayak gimana persamaan. Ya, untuk mengetahui persamaan garis singgungnya, berarti kita harus tahu kemiringan garis singgungnya dong. Ya, kayak tadi lagi jadinya. Karena di sini dibuat X-nya konstan, berarti kita ingin mencari tahu do Z, do Y. Ya, turunkan X pangkat 4 terhadap Y, ya 0. Turunkan X, Y pangkat 3 terhadap Y, berarti X dikali 3Y kuadrat. Anggap X-nya kayak konstanta ya, sekali lagi. Ingat, jangan dihilangin sembarangan ya. Anggap X-nya kayak konstanta. Turunkan 12 terhadap Y, habis. Udah, ini doang. Oke? Sehingga kita punya do Z, do Y, kita substitusi di 1, min 2. Jadi kita punya 1 kali 3 kali min 2 dikuadratkan yang adalah 12. Jadi ini kemiringan garis. Jadi persamaan garis singgungnya kayak gimana? Em, di sini X-nya sudah 1, pasti. Cuman hubungan Y dengan Z-nya gimana? Oh ya, kayak biasa. Z min 5 sama dengan gradien dikali Y min 2. Ya, dicari dulu. Jadi Z sama dengan 12Y plus 24 plus 5. Nah, ini. Berarti titik potong dengan bidang XY-nya di mana? Ya ketika Z-nya dinolkan. Artinya Y-nya minus 29 per 12 ya. Yaitu X-nya 1, X-nya selalu 1, Y-nya minus 29 per 12, Z-nya 0. Nah, ini titik yang diminta. Ya, sip. Gimana sejauh ini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, nomor 10. Sekarang kita lihat nomor 10. Nomor 10 yang mau saya bahas yang D sama F aja lah. Jadi di sini limit, kalau di sini kan sudah dibilang bahwa limitnya ada gitu ya. Jadi disuruh itu. Untuk limit dua kubah, tentunya kita tidak punya orbital, ya karena kita nggak tahu mau nurunin terhadap siapa gitu kan, nggak jelas. Nah, tapi ya apa yang bisa kita lakukan? Ya sama sih teorema-teorema yang berlakunya, kurang lebih sama. Jadi selama nggak 0 per 0, selama nggak bentuk tak tentu, ya kamu punya yang namanya metode substitusi. Jadi kayak 10A, 10B, 10C, itu bisa langsung disubstitusi aja, aman. Tapi kalau 0 per 0, ada berbagai macam triknya. Trik yang paling standar yang 10D itu ya pemfaktoran.
Karena kalau kita cek, kalau X dan Y-nya menuju 0, ya hasilnya jadi 0 per 0. Ini kita nggak mau. Nah, ini bisa difaktorkan aja. Bagian X pangkat 4 minus Y pangkat 4 adalah X kuadrat minus Y kuadrat dikali X kuadrat plus Y kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. Ini bisa dicoret, ya. Jadi kita punya limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat min Y kuadrat saja. Dan ini bisa langsung dihitung yang adalah 0. Cara lainnya biasanya adalah substitusi, gitu. Eh, yang sebenarnya nggak dibahas di kuliah, ada substitusi polar, gitu. Nah, jadi kayak 10E, sebenarnya ini kamu bisa misalkan, eh, misal kita sebut apa? U-nya itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Nanti kan jadi limit satu kubah, dan kamu setelah itu bisa pakai L'Hopital. Gitu. Idenya sih seperti itu, tapi kita nggak bahas. Yang kita mau bahas yang F. Yang F ini terkait, saya mau pakai teorema Akit. Jadi yang saya mau pandang adalah mutlaknya dulu. Jadi mutlak XY dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke? Jadi saya mau mandang ini dulu. Ini pasti tidak mungkin negatif, tapi ini dibatasi oleh siapa gitu. Saya pengen cari tahu. Nah, yang saya tahu mutlak X itu kan sifatnya dia sama aja kayak akar X kuadrat. Akar X kuadrat pasti lebih kecil atau sama dengan akar dari X kuadrat ditambah sesuatu lagi dong. Nah, jadi kita mau menggunakan pertidaksamaan yang ini. Ini juga sama untuk mutlak Y, itu akar Y kuadrat, dan dia akan lebih kecil dari akar dari Y kuadrat ditambah sesuatu. Nah, jadi kita mau pakai ini, berarti akan lebih kecil dari apa? Ini kan sama aja dengan bagian pembilangnya aja, ini mutlak ini, bagian penyebutnya mah udah pasti positif. Gitu. Sorry, udah pasti nggak negatif. Tapi kan X dan Y-nya nggak mungkin 0. Dia hanya dekat dengan 0,0. Jadi kita punya, ya ini adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini juga akar X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi bisa dicoret salah satu dan menghasilkan akar X kuadrat tambah Y kuadrat doang. Sekarang kita lihat bahwa limit X, Y menuju 0,0 dari 0 ke 0. Lalu limit X, Y menuju 0,0 dari akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini juga substitusi doang. Oh, jadi menurut teorema Hafid, kita akan punya limit X, Y menuju 0,0 dari semuanya, tapi yang mutlak ya, sama dengan, oh, sama dengan 0. Ya. Nah, tapi kita punya teorema. Teorema bahwa yang zaman dulu kan kita juga punya teorema kalau limit, ya limit ini saya tulis dalam versi satu kubah dia. Kalau saya punya mutlak F-nya 0, ini mengakibatkan limit si F-nya itu 0. Tapi kebalikannya belum tentu berlaku ya. Jadi kita akan menggunakan sifat ini. Ini zaman yang di limit satu kubah ya. Ya ini berarti mengakibatkan bahwa limit yang mau kita hitung di soal yang F, itu kan versi yang nggak ada mutlaknya. Di X-nya dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat juga harus 0. Jadi hasilnya 0. Oke, itu berbagai macam triknya ya, tentunya saya nggak bisa ngasih tahu semua, tergantung soalnya seperti apa. Dan ini kalau limitnya ada. Kalau limitnya ada, kita bisa ngitung.
Kalau limitnya nggak ada, nah kayak nomor 11 misalnya. Nah, jadi kalau zaman dulu, kalau zaman satu kubah, limitnya nggak ada, ya kamu tinggal cek limit kiri sama limit kanannya beda atau sama gitu ya. Kalau nggak ada berarti harus beda atau nggak ada bahkan si limit kiri atau limit kanan. Masalahnya kalau kamu sudah ngobrolin dua kubah, obrolannya jadi dua dimensi gitu ya. Misalkan kita mau dekatin nilai suatu fungsi di titik A, B misalnya. Ya nggak hanya dari kiri sama dari kanan aja kan. Bisa ada dari atas, dari bawah, dari samping mana, dan bahkan pendekatannya bisa macam-macam. Nggak cuma garis, nggak cuma linear, mungkin jadi parabola gitu ya mendekatinya, atau bahkan yang kayak gini gitu. Nah, jadi kalau limit Dokuba itu ada. Itu kalau semua lintasan dari semua arah itu menghasilkan nilai limitnya sama. Semua lintasan, bayang gimana cara ngeceknya, susah banget dong ngeceknya, gitu kan. Jadi makanya biasanya kalau limitnya ada, udah dibocorin dulu deh limitnya ada, sekarang silahkan kamu hitung. Biasanya gitu. Untungnya untuk ngebuktiin limitnya nggak ada, kita lihat negasinya aja, yang menurut saya jauh lebih gampang daripada ngecek limitnya ada. Nah, negasinya ya berarti kalau saya punya dua buah lintasan yang melewati A, B, nilai limitnya jadi berbeda gitu kan. Ini kan mirip ya, analog dengan yang satu kubah limit kiri sama limit kanannya beda gitu kan. Tapi kan yang satu kubah emang cuma dua arah doang. Ini banyak banget arahnya. Berarti kamu harus mencari dua buah arah dengan lintasan tertentu yang menghasilkan nilai limitnya berbeda gitu. Kalau misalkan saya milih, oh ini ada lintasan A, ada lintasan B, ini limitnya sama, berarti limitnya ada nggak? Ya enggak, gitu kan. Kan kalau kamu pengen ngebuktiin limitnya ada, berarti kamu harus mencari semua lintasannya dan hasilnya sama. Dan itu kan menurut saya nggak mungkin ya kayak gitu cara. Jadi kalau kamu diminta untuk ngebuktiin limitnya nggak ada, ya cari terus lintasannya, dua lintasan yang hasil limitnya harus beda, harus beda. Sebagai contoh, 11D. Sini saya mau contohnya mengambil atau memilih lebih tepatnya lintasan apa ya enaknya ya? Ya X sama dengan nol gitu misalkan. Jadi kalau saya punya, jadi memilih lintasan ini harus melewati titik yang mau dihitung limitnya ya. Jadi kalau yang kayak C, ya berarti harus melewati titik 0,1 gitu. Kalau yang kayak A, B, sama D berarti harus melewati 0,0. Lintasannya dipilih bebas ya. Lintasan yang dipilih bebas, yang penting melewati titik yang mau dihitung limit. Dan menghasilkan dua buah nilai limit yang berbeda gitu ya nanti, dua buah lintasan. Saya salin dulu. Kalau X-nya dibuat 0, saya kasih keterangan, artinya limitnya hanya Y menuju 0 saja ya. Jadi Y kuadrat, len 1, karena X-nya sudah dipilih 0, dibagi 0 kuadrat tambah Y pangkat 4. Tapi len 1 sudah 0, jadi ini sebenarnya ngitung limit 0. Sudah 0. Ya, karena saya jabarkan sedikit, ini adalah limit Y menuju 0 dari 0, yang ada 0. Nah, lintasan kedua yang saya mau pilih ini adalah X sama dengan Y kuadrat. Loh, kenapa kepikiran pilih lintasan kayak gini? Ya, saya udah ngotret dulu. Jadi emang caranya ya coba-coba, ya coba-coba. Tapi biasanya prinsip yang saya bisa pegang, biasanya sih kalau pangkatnya disamakan, nah ini kan pangkatnya belum sama, si X kuadrat sama Y pangkat 4. Coba bayangin kalau pangkatnya bisa kita samakan gitu. Biasanya sih triknya kayak gitu, saya ngotret-ngotret. Nah, kalau saya milih X sama dengan Y kuadrat, yang terjadi apa? Coba kita lihat. Saya tulis ulang dulu.
Ini akan sama dengan, nah ini saya substitusi aja X-nya jadi Y kuadrat ya. Jadi ini Y doang yang menuju 0. Karena ya jadi satu kubah gitu ya. Y kuadrat ln 1 plus Y kuadrat dibagi Y kuadrat kuadrat, Y pangkat, Y pangkat. Oke, ini langsung aja lah. Saya tulis jadi 2Y pangkat 4 ya. Ya ini bisa dicoret ya. Jadi gini, Y kuadrat. Kita punya limit Y menuju 0 ln 1 plus Y kuadrat dibagi 2Y kuadrat. Ini bentuk 0 per 0, tapi ini sudah limit satu kubah kan? Ini cuman variabel Y aja. Jadi kita sudah boleh pakai L'Hopital, tidak masalah. Jadi apa? 1/1 plus Y kuadrat kali 2Y dibagi 4Y. Oke, bisa coret dan bisa disubstitusi. Hasilnya adalah setengah ya. Beda. Kesimpulannya, limitnya tidak ada ya. Tuh. Karena saya sudah berhasil memilih dua buah lintasan yang memberikan hasil limit yang berbeda. Ya, yang A, B, C, ya silakan dicoba-coba ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 13. Ini tentang kekontinuan. Ya, masih ingat lah ya, fungsi kontinu artinya nilai limit dan nilai fungsinya harus sama di titik tersebut. Di sini diberikan fungsi yang bercabang kayak gini, tapi pengennya F-nya kontinu di seluruh bidang X, Y, di seluruh X, Y. Gitu ya. Yang kita pengen cari tahu tuh fungsi G-nya apa. Nah, misalkan saya mau ngitung limitnya di titik A, B. Nah, A, B-nya ini berarti akan ada dua kasus. Kasus yang pertama, kalau misalkan A, B-nya memenuhi 2A plus 3B-nya nggak 0. Saya bisa ngitung FA, B-nya berarti ambil yang kasus pertama. Gitu ya. Jadi 4A kuadrat min 9B kuadrat dibagi 2A plus 3B. Ini boleh, gitu ya, aman. Aman. Karena penyebutnya nggak 0. Dan limitnya dari fx, y, ya karena kalau limit kan di sini kita ambil dulu ya. Sorry, saya kasih keterangan dulu. Ambil titik A, B sembarang. Nah, ya apapun limitnya ya berarti kita harus menggunakan kasus yang pertama. Kenapa nggak kasus yang kedua? Karena ya bahkan kalau misalkan 2A plus 3B-nya sama dengan 0, tetap kita harus ambil kasus yang pertama. Karena limit itu kan hanya mendekati A, B saja. Tidak benar-benar sama dengan A dan B-nya. Jadi tetap kita akan selalu pakai yang kasus pertama. Dan ini nggak ada masalah ya. Karena ketika kamu substitusi A, B, 2A plus 3B-nya nggak 0. Jadi ya ini sama saja dengan mensubstitusikan hasilnya. Yang akan sama dengan FA, B. Jadi kasus pertama ini ya aman gitu. Jadi artinya si fungsi F ini selalu kontinu di semua titik A, B yang 2A plus 3B-nya nggak 0. Sekarang kalau kita lihat kasus di mana ini 2A plus 3B-nya sama dengan 0, kita akan punya apa? Kita akan punya FA, B-nya akan menjadi GA. Kita pakai kasus yang kedua. Yang ya udah GA aja. Lalu kita sekarang lihat limitnya.
yang adalah 4x kuadrat min 9y kuadrat per 2x plus 3y. Dan ini jadi bentuk 0 per 0 sekarang. Makanya kita harus sedikit hitung dulu limitnya dengan cara kita faktorkan aja ya. 2x min 3y, 2x plus 3y dibagi 2x plus 3y. Jadi ini bisa coret, menyisakan limit dari 2x min 3y, yang adalah 2a min 3b. Agar kontinu, harus sama berarti ya. GA-nya berarti harus sama dengan 2a min 3b. Nah, di sini kan G-nya hanya fungsi dari A. Berarti saya harus mengubah B-nya jadi A. Oke, saya punya kesamaan ini. Saya bisa tulis B-nya jadi apa? Minus 2 per 3A. Ini 2A dikali 3 kali minus 2 per 3A. Nah, 2A dikurang. Nah, yang adalah 2A tambah 2A, 4A. Ya udah, kesimpulannya apa? Ya GX-nya berarti 4X. Udah selesai. Dapat. Ya, jadi yang perlu diingat apa? Ya, kalau fungsi yang kontinu nilai limitnya sama dengan nilai fungsi. Oke. Sejauh ini gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Pasti nggak ada. Oke, sekarang kita lihat sedikit dulu. Nomor 14. Ini nabla F. Nabla F ini sebenarnya gampang cara ngitungnya, tapi nanti kita akan pakai berulang kali gitu ya, si nabla F. Nah, nabla F itu adalah vektor yang berisi kumpulan turunan-turunan pertamanya. Jadi ya cara ngitungnya gimana? Ya, cari aja turunan pertamanya masing-masing. Kalau saya mau cari yang 14D misalkan, ya berarti saya akan punya 3 buah turunan pertama. Turunan parsial ya, turunan parsial pertama. Turunan terhadap X, berarti turunan dari 3x pangkat 4y kuadrat, ya 3y kuadratnya ditahan, turunkan x pangkat 4. Turunkan yang suku keduanya nggak ada x-nya ya, 0, udah selesai. FY, FY berarti turunkan terhadap Y sekarang. Ya, 3x pangkat 4-nya ditahan, turunkan Y kuadrat, tambah, turunkan yang ini. Oke, itu pakai aturan rantai ya. Jadi eksponen kan turunannya sama, dirinya sendiri, tapi dikalikan dengan turunan pangkatnya terhadap Y. 2 berarti. Sekarang FZ. Turunan suku pertama nggak ada, turunan suku kedua ada, kali minus 1. Bisa dirapiin? Bisa. Jadi 12x pangkat 3y kuadrat. Yang ini 6x pangkat 4y ditambah 8e pangkat 2y min z. Yang ini minus 4e pangkat 2y min z. Ya, jadi nabla f-nya kayak gimana? Ini nabla ya, segitiga kebalik. Ya, ini adalah vektor yang isinya turunan-turunan pertama. Jadi saya tulis dulu, kasih keterangan biar nggak pusing. Ya udah tinggal dimasukin, disusun per komponennya. Dah selesai.
Nah, nabla ini nanti kita akan pakai untuk seterusnya sampai ujung bab ini gitu. Ya, contohnya misalkan turunan berarah gitu ya. Nah, turunan berarah ini simbolnya kayak gini, notasi D besar, fungsinya apa? Misalnya fungsinya F di titik P, kamu pengen itu. Arahnya apa? Arahnya U. Jadi ada 4 huruf gitu ya. Turunan berarah, fungsi F di titik P dalam arah U. Cara bacanya kayak gitu. Ini apa? Ini tuh nabla F yang dihitung di titik P, didotkan, ini hasil kali titik, sama vektor arahnya. Tapi vektor arahnya harus vektor satuan. Ini vektor satuan dari vektor U ya. Gitu. Sebagai contoh, kita lihat 16A, gampang ini mah. Ya berarti ya tinggal lihat aja apa yang kita perlukan. Di nabla F-nya berarti yang kita perlukan itu adalah turunan parsial terhadap X, 6X kuadrat tambah 3Y, turunan parsial terhadap Y, 3X minus 12Y kuadrat. Saya pengen hitung di titik P-nya adalah P-nya 0,1. Berarti saya hitung nabla F 0,1 adalah X-nya 0, Y-nya 1. Jadi 3, minus 12 ya. Hmm. Lalu vektor arahnya V di sini. Tapi V-nya bukan vektor satuan. Jadi kita bikin dulu dia jadi vektor satuan. Itu vektor V dibagi panjang dari vektor V. Saya buat dalam notasi kurung lancip aja. Jadi 3, min 4 dibagi dengan panjang vektornya. 3 kuadrat tambah minus 4 dikuadratkan. Itu 5 ya. 3 per 5, minus 4 per 5. Jadi turunan berarah fungsi f di titik 0,1 dalam arah v itu adalah nabla f di titik 0,1 dot vektor satuan v ya. 3, minus 12 dot 3 per 5 minus 4 per 5. Ya udah hitung. 9 per 5 tambah 48 per 5. 57 per 5 gitu. Ya, semoga nggak salah itu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini kan hasil kali titik ya. Ini tuh bisa kita tuliskan dengan bentuk lain. Itu adalah nabla F di P, panjangnya, dikali panjang vektor satuan dari U, dikali cos sinus theta. Theta-nya di sini adalah sudut apit ya. Sudut apitnya. Ini ya sama aja dengan nabla F di P panjangnya dikali cos theta. Karena ini kan vektor satuan ya berarti panjangnya satu dong ya. Nah, berarti saya bisa ngomong turunan berarah ini maksimum minimumnya pada saat kapan? Ya ini, pada saat kamu bisa cerita cosinus theta-nya nih kayak gitu kan. Jadi maksimum ya saat cosinus theta-nya sama dengan 1. Artinya theta-nya 0, 0 derajat. Artinya nabla F ini searah dengan arahnya si U gitu. Ya, lalu minimumnya saat cos theta-nya minus 1. Artinya theta-nya pi ya. Berarti nabla F-nya berlawanan arah ya. Kayak gitu. Nah, ini kita akan pakai untuk ngerjain nomor 17.
Jadi di sini nomor 17 itu ada lebah lagi. Ini temperaturnya kayak gini, 300 per X kuadrat per Y kuadrat per Z kuadrat. Dan si lebahnya lagi ada di posisi 111. Nah, pertanyaannya arahnya gimana ya biar si lebahnya merasakan penurunan suhu paling cepat. Suhunya menurun paling cepat. Berarti saya pengen turunan berarahnya paling kecil, minimum. Karena yang kita mau lihat turun, turun paling cepat. Turun paling cepat ya berarti minimum. Ya udah, berarti ini artinya apa? Ya pilih arahnya berlawanan dengan nabla T di titik 1,1,1. Ya berarti harus ngitung dulu nabla T. Ya. Tapi gampang ini, pakai aturan rantai 300 kali 2x per x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat dikuadratin minusnya gitu kan. Ya, jadi ini turunin dulu, ini 300-nya tetap turunin dulu, ini kan kayak satu per sesuatu diturunin ya, pangkatnya naik satu minus kali turunan dalam 2x ya. Ini untuk buat yang x, buat yang y sama, dan buat yang z juga sama. Ya, tinggal dihitung di 1,1,1. Berarti ini minus 600 per 3 kuadrat. 9. Sama semuanya. Ini bagi berapa ya? Bagi 3 aja ya. Ya. Ya, berarti arahnya gimana? Saya sebutnya vektor U, ya berarti minusnya aja dari 16. Jadi ini 200 per 3, 200 per 3, 200 per 3. Nah, untuk arah ya nggak apa-apa, kamu mau nyebut kayak gini. Atau kamu mau nyebut vektor satuannya, boleh. Ini jadi 1/3, 1/3, 1/3. Vektor satuannya. Bebas, mau dibuat vektor satuan, mau nggak dibuat vektor satuan, nggak masalah. Ya. Oke, sip. Gimana? Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Kak, mau izin tanya, Ya. tadi logikanya gimana ya? Kan soalnya suhunya menurun paling cepat. Tadi kenapa Mm-mm. dia turunan berarahnya yang dipilih yang minum? Arti turunan berarah kan perubahan nilainya, nilai fungsinya terhadap suhu. Sorry. Turunan berarah yang dalam kasus ini kan turunan berarah dari fungsi suhu. Arti dari turunan berarah itu apa? Oh, itu perubahan suhu terhadap arah tertentu. Nah, sekarang arahnya, ya kalau turunan berarahnya positif, ya berarti perubahannya adalah perubahan yang naik dong. Gitu. Suhunya akan meningkat. Gitu. Sedangkan kalau turunan berarahnya negatif, ya berarti suhunya berubahnya menurun. Nah, kalau kamu pengen menurun paling cepat, ya jangan kejebak sama yang kata-kata paling cepatnya. Tapi kamu bacanya ya menurunnya. Berarti kan turunan berarahnya istilahnya kayak pengen senegatif mungkin, senegatif mungkin. Ya itu kan artinya turunan berarahnya pengen yang paling kecil gitu ya, itu yang minimum. Oke, gimana? Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada berarti selesai tutorial hari ini ya.
Nanti kita akan sambung lagi. Nggak tahu sih disambung sama Pak Warsoma atau disambung sama saya ya. Sip. Oke, kalau gitu berarti kita sudah bisa bubar. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. So